Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Sampurasun. Teman-teman yang saya hormati dan yang saya banggakan, marilah kita memulai agenda pertemuan perkuliahan hari ini dengan menyampaikan atau memanjatkan puja-puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah sampai dengan hari ini memberikan kita beribu-ribu nikmat, nikmat iman, nikmat sehat, nikmat kehidupan, sehingga kita bisa ketemu kembali ya dalam kegiatan perkuliahan di mata kuliah antropologi sosial ini. Salawat serta salam juga tidak selalu kita lupakan untuk kita curah limpahkan kepada junjungan baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah ke zaman Islamnya atau terang benderang hari ini, serta para sahabatnya, para keluarganya, dan juga para umatnya hingga akhir zaman. Semoga kita diberikan syafaatnya nanti di yaumul akhir. Nah, teman-teman yang saya banggakan, semester 3 mata kuliah antropologi sosial ini merupakan pertemuan pertama kita di mata kuliah ini, di mana pertemuan ini saya akan menyampaikan rencana pembelajaran satu semester ke depan, yang nanti kita akan membahas apa saja yang akan kita lakukan selama kurang lebih 16 kali pertemuan ke depan, baik itu secara metode pembelajarannya, kemudian materi apa saja yang ada di dalamnya. Kemudian juga teman-teman perlu mengetahui deskripsi mata kuliah ini, kemudian juga capaian pembelajaran yang ingin dicapai baik itu dalam konteks institusi ya, maupun juga capaian pembelajaran secara mata kuliah. Nah, di samping itu juga teman-teman perlu memahami di dalamnya ada beberapa materi-materi yang akan kita pelajari untuk ketercapaian pada capaian pembelajaran tadi. Kemudian juga ada indikator atau rujukan-rujukan yang menjadi acuan teman-teman nanti dalam mempelajari materi pembelajaran ini. Artinya rencana pelaksanaan pembelajaran ke depan atau rencana pembelajaran semester ke depan ini akan saya sampaikan agar nanti kita punya acuan ya bagaimana proses perjalanan mata kuliah antropologi sosial. Nah, sebelum ke sana saya perlu sampaikan dulu ya, yang merupakan mata kuliah antropologi sosial di mana teman-teman sudah mengontrak pada KRS-nya ya dengan kurang lebih 2 SKS, yang mana mata kuliah antropologi sosial ini bersifat wajib teman-teman ya, sifat wajib, merupakan salah satu tahapan untuk bagaimana nanti teman-teman di semester selanjutnya itu akan mengontrak mata kuliah perubahan sosial dan budaya, yang merupakan tahapan sebelum ke sana. Maka teman-teman juga mengontrak terlebih dahulu mata kuliah ini dan juga harapan kedepannya bisa memahami. Nah, di mata kuliah ini yang 2 SKS ini ya, maksudnya dalam antropologi sosial ini secara deskripsi mata kuliah, di mana mata kuliah antropologi sosial ini mempelajari berkaitan dengan fenomena fenomena sosial, fenomena sosial dan budaya, yang diantaranya ini menyoroti berkaitan dengan aktivitas manusia atau aktivitas masyarakat dalam lingkungan kebudayaannya, dalam ruang lingkup kebudayaannya. Di antaranya misalkan masyarakat dalam ruang lingkup adatnya, masyarakat dalam konteks tradisinya, masyarakat dalam konteks ras, bahasa, sistem religi, paham-paham multikultural, serta hal-hal yang berkaitan dengan manusia dan lingkungan kebudayaan. Karena bagaimanapun mata kuliah antropologi sosial ini lebih mengarah kepada bagaimana memahami masyarakat dalam ruang lingkup kebudayaannya. Yang dimana kita ketahui ya teman-teman semua, masyarakat kita ini masyarakat yang majemuk, masyarakat yang multikultural, dari Sabang sampai Merauke itu tidak terlepas dari unsur budaya masing-masing daerahnya. Sehingga penting sekali kita mempelajari mata kuliah antropologi sosial ini. Nah, di samping itu teman-teman, ini merupakan capaian pembelajaran program studi yang ingin dicapai sebagai bentuk dari capaian institusinya, di mana harapannya mahasiswa memahami beragam nilai-nilai dan juga norma ke dalam kajian sosiologi dan juga pendidikan sosiologi.
Jadi harapannya karena ini jurusan pendidikan sosiologi, kemudian memunculkan di kurikulumnya mata kuliah antropologi sosial, harapannya teman-teman kan sebagai sesuai dengan visi program studi ya, sebagai apa, subjek atau objek yang akan dicetak menjadi seorang tenaga pendidik profesional atau tenaga profesional lainnya gitu ya, yang kita coba terfokus pada tenaga pendidik profesional misalkan, ketika teman-teman sudah mempelajari antropologi sosial, kemudian menganalisis antropologi sosial, memahami lebih dalam dan lain sebagainya, harapannya itu bisa diimplementasikan dalam aktivitas nanti ketika sudah lulus gitu ya, ketika menjadi tenaga pendidik profesional tadi ataupun menjadi tenaga profesional di bidang sosiologi lainnya. Nah, itu yang kemudian menjadi harapan dari capaian pembelajaran institusi atau program studi. Nah, selain daripada itu, capaian program studi gitu ya tadi, kemudian juga harapan capaian dari pembelajaran atau capaian pembelajaran mata kuliah ini juga menjadi penting, yaitu bagaimana teman-teman ketika memahami atau ketika mempelajari mata kuliah antropologi sosial, ini diharapkan mampu melakukan analisis dan juga memetakan secara konseptual dan juga praktik di lapangan terhadap materi-materi yang dipelajari di kelas berkaitan dengan antropologi sosial. Nah, artinya harapan ke depan ya, dalam mata kuliah ini, teman-teman ketika sudah memahaminya, teman-teman mampu melakukan tahapan selanjutnya yaitu menganalisis. Nah, menganalisis kemudian melakukan pemetaan. Ya, secara konseptual tentu berkaitan dengan definisi, terminologi, dan lain sebagainya yang berkenaan dengan antropologi, yang kemudian bisa dipraktikkan dalam kehidupan bermasyarakat, terutama di dalam ruang lingkup kelas. Ya, di mana bagaimana teman-teman dalam ruang lingkup kelas sendiri ini kan dari berbagai macam latar belakang. Ya, latar belakang yang ada budaya Sunda, latar belakang yang dengan budaya Jawanya, latar belakang yang dengan budaya Betawinya, latar belakang yang di luar Banten misalkan, ada yang dari Aceh, Medan, Bataknya, kemudian Lampung, kemudian belum lagi ada yang juga dari Papua yang afirmatif, yang ini merupakan masyarakat yang kemudian hadir, yang kemudian mengenyam pendidikan pada jenjang pendidikan S1 di pendidikan sosiologi FKIP Untirta yang kemudian bergabung dalam satu kelas ini. Yang tadi latar belakang masing-masingnya berbeda. Nah, itulah yang kemudian menjadi capaian pembelajaran mata kuliah di dalam mata kuliah antropologi sosial. Nah, kemudian selain daripada capaian-capaian yang tadi ingin diharapkan atau dihasilkan, dalam ruang lingkup 16 pertemuan ini kan tentu ada beragam macam hal yang akan kita lakukan ya, maksudnya akan melakukan apa dalam setiap pertemuan. Nah, kita ketahui bersama 16 pertemuan ini juga kemudian tidak kemudian harus full dalam 16 pertemuannya kita bertemu tatap muka seperti ini, tidak seperti itu. Tapi bagaimana kemudian dalam pertemuan per tiap pertemuan ini juga ada substansi yang ingin dicapai dengan mengacu pada deskripsi rencana pembelajaran semester ini gitu ya, yang dimana di dalamnya ada indikator capaian pembelajaran mata kuliah yang tadi merupakan turunan dari capaian atau CPMK ya, capaian pembelajaran mata kuliah. Yang pertama harapannya kan tadi mampu menganalisis dan memetakan ya, maka indikator capaian pembelajaran di dalamnya untuk di pertemuan pertama nanti, di pertemuan selanjutnya nanti gitu ya, teman-teman semuanya memahami garis besar tujuan kegunaan perkuliahan ini, kemudian memahami penggunaan metode perkuliahan beserta dengan komposisi penilaiannya. Ini untuk yang pertemuan pertama. Nah, yang pertemuan selanjutnya, mahasiswa dapat memahami dasar-dasar ilmu antropologi, kemudian mahasiswa dapat juga menjelaskan definisi, sejarah perkembangan, ruang lingkup antropologi, serta kaitannya dengan sosiologi. Maka nanti materi yang akan dipelajari ya di dalam mata kuliah antropologi sosial ini adalah yang pertama itu mengenai definisi pengertian antropologi ya, definisi pengertian antropologi, kemudian juga akan bicara tentang sejarah perkembangan antropologi sebagai sebuah ilmu pengetahuan, kemudian juga akan bicara tentang cabang antropologi yang kemudian dikaji sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kajian ilmu sosial.
Nah, sebelum ke materi, perlu saya sampaikan juga bentuk metode pembelajaran kita ya, dalam pelaksanaan ke depan gitu, ini akan beragam. Teman-teman tentu, mempelajari antropologi rasanya tidak cukup hanya untuk berbicara teori, tapi kita juga akan kemudian mengeksplor lebih banyak melalui studi praktikum gitu ya, atau studi observasi di lapangan, memotret secara langsung, mengamati secara langsung aktivitas sosial masyarakat dalam ruang lingkup kebudayaan tadi ya, di mana, ada beberapa objek yang akan kita coba amati lah gitu di masyarakat yang tadi berbasis pada kearifan lokal, adat istiadat dan lain sebagainya. Nah, metode pembelajarannya ini akan menggunakan metode pembelajaran yang berbasis, pada metode eksplorasi pengetahuan awal, kemudian juga kita akan ada juga metode variasi diskusinya ya, forum diskusi grup ya, kemudian juga, nanti akan ada metode, apa namanya, model pembelajaran case based learning ya tadi kita ingin lihat, persoalan yang ada langsung di masyarakat, yang berbasis pada kearifan lokal atau masyarakat adat, masyarakat suku dan juga masyarakat kerajaan. Yang ini kemudian bagian terpenting dari, pembelajaran secara langsung materi, mata kuliah antropologi sosial. Nah, terkait dengan metode pembelajaran kurang lebih kita akan bersifat variatif ya, ada eksplorasi pengetahuan awal gitu ya, kemudian ada metode teori, model pembelajaran teori, base case learning, kemudian juga, studi praktikum atau studi observasi, yang nanti kemudian hasil dari lapangan kita akan, rangkum dalam sebuah laporan studi observasi yang kemudian nanti akan dipresentasikan oleh masing-masing kelompok. Tentu kelompok ini akan dibagi terlebih dahulu dan juga akan diberikan arahan sampai kemudian panduan dalam pelaksanaan teknis di lapangan. Nah, hasil keseluruhannya nanti akan dipresentasikan, apa namanya, pasca UTS ya, UTS di pertemuan mungkin 10 atau 11 gitu ya, agar nanti satu sama lain punya, cara pandang yang berbeda, kemudian juga satu sama lain bisa saling memberikan, apa namanya, pendapat dan juga saran serta masukan berkenaan dengan hasil pengamatannya. Nah, itulah proses metode pembelajaran yang akan dilakukan dilakukan dalam materi antropologi sosial. Nah, kemudian karena, metode pembelajaran tadi juga variatif, maka media pembelajaran yang digunakan juga akan bersifat variatif. Tapi yang paling pertama dalam penyajian materi tentu, kalau kita masih, apa namanya, menjalankan aktivitas pembelajaran secara daring, maka saya akan menggunakan beberapa platform seperti misalkan, Google Meet, dan juga media pembelajaran berbasis pada Zoom Meeting, Google Classroom, Pandaun Tirta tentu ya, yang kemudian akan mengakses tugas-tugas dan juga modul. Kemudian juga, media tambahannya adalah menggunakan PowerPoint agar, daya serap teman-teman terstimulus respon lebih cepat ya, karena pada dasarnya kalau manusia itu atau masyarakat kita gitu ya cenderung, terutama mahasiswa di kita, dalam penyerapan materi ini kan cenderung kalau menggunakan, audio saja atau metode ceramah saja, itu daya tangkapnya lebih minim ketimbang misalkan audio visual gitu ya, ada, eee, apa namanya, suara kemudian juga video yang dimunculkan atau gambar yang dimunculkan melalui PowerPoint ini. Itu mengenai media pembelajarannya. Nah, tugas dan juga penilaian, terutama untuk tugas ini kita akan buat tugas terstruktur secara individu, ya berkaitan dengan kajian-kajian antropologi sosial tentunya, yang nanti akan saya arahkan untuk membuat resume, berkaitan dengan buku antropologi sosial, kemudian juga membuat analisis sederhana ya mengenai, 7 unsur kebudayaan, kemudian juga terakhir mungkin tadi tugas kelompok yang akan disusun, dirancang untuk, studi lapangan atau studi observasi di lapangan. Nah, itu berkenaan dengan, materi, kemudian juga media pembelajaran, metode pembelajaran, dan juga waktu pembelajaran kita kan karena 2 SKS tentu 100 menit kita akan melaksanakan aktivitas pembelajaran. Kemudian, teman-teman juga perlu mengetahui ya, ini nanti akan ada proses penilaian yang sebagaimana,
sudah diatur dalam panduan akademik Untirta ya, atau pedoman akademik. Nah, di mana tadi tadi kan sudah saya jelaskan ya. Jadi satu pertemuan pertama itu lebih kepada pengarahan rencana mengenai rencana pembelajaran semester atau RPS ya, dengan isi dari deskripsi mata kuliah, capaian pembelajaran program studi, capaian pembelajaran mata kuliah, kemudian bahan kajian materi apa saja yang akan dipelajari, bentuk pembelajaran atau metode pembelajaran dan juga model pembelajarannya, atau capaian pembelajarannya, kemudian media pembelajarannya, waktu pembelajaran dan tempat pembelajarannya, serta juga di dalamnya ada tugas-tugas yang kemudian akan menjadi rangkaian ya dalam proses pembelajaran. Nah, itu dalam pertemuan pertama. Sampai kemudian pertemuan-pertemuan selanjutnya, nah kemudian di pertemuan ke-8 kita akan ada UTS, kemudian dilanjutkan tadi setelah pertemuan UTS, kita ada studi observasi, kurang lebih sekitar 1-2 hari ya. Nah, kemudian setelah dari observasi pertemuan ke-11 itu kita sudah menyusun laporan. Terus di observasinya pertemuan 12-13 sampai dengan 15 kita akan ada presentasi. Nah, itulah yang kemudian merupakan bagian daripada rencana pembelajaran semester ke depan ya, dengan tahapan-tahapan dan juga komponen-komponen di dalamnya. Nah, berkaitan dengan tadi indikator penilaian, sesuai dengan pedoman akademik, tentu indikator atau instrumen penilaian ini yang pertama, mahasiswa wajib hadir 12 kali pertemuan tatap muka atau tatap maya di luar daripada UTS atau UAS. Nah, artinya teman-teman mahasiswa diberikan kesempatan untuk tidak hadir ya, diberikan kesempatan untuk tidak hadir karena mungkin juga ada aktivitas lain, atau mungkin hal-hal yang sifatnya force major ya, mendadak atau tidak bisa diprediksi dan lain sebagainya. Nah, maksimal ketidakhadiran teman-teman itu diberikan dari pedoman akademik atau kebijakan dari kampus yaitu sebanyak 3 kali. 3 kali dari 14 atau 16 kali pertemuan. Nah, artinya ketika lewat dari 3 kali, maka konsekuensi yang harus didapat oleh teman-teman yaitu tidak boleh mengikuti ujian akhir semester, dan kemudian itu berdampak pada pengulangan mata kuliah. Nah, mungkin ada pengecualian ketika misalkan ketidakhadiran itu didasari karena tadi force major, sakit, musibah, dan lain sebagainya, dibuktikan dengan bentuk surat keterangan dari dokter, surat keterangan yang berkaitan dengan musibah atau lain sebagainya ya, kematian dan sebagainya. Itu mungkin ada pertimbangan lebih lanjut lah. Nah, kan tidak bisa juga kemudian sesuatu yang sifatnya force major kemudian tidak diberikan toleransi gitu ya. Nah, itu dalam instrumen penilaian 12 kali pertemuan, maksimal 3 kali mahasiswa tidak mengikuti perkuliahan. Nah, kalau izin silakan konfirmasi ke PJ mata kuliah ataupun ke saya selaku mata kuliah. Nah, kemudian untuk bobot nilai, di sini ada bobot nilai yang pertama kehadiran. Ya. Bobot nilai kehadiran itu sebanyak 10% dari jumlah keseluruhan pertemuan tadi. Artinya teman-teman kalau sudah mengikuti 12 kali pertemuan sudah dianggap masuk dalam kategori 10% tadi. Nah, dalam partisipasi aktif. Kemudian kedua ada tugas individu dan juga kelompok ya. Nah, kalau dalam mata kuliah yang saya ampu, tentu saya juga mengikuti pedoman akademik ya. Hanya saya memberikan tambahan bobot dari partisipasi aktif. Kenapa saya perlu tambahkan partisipasi aktif? Karena tentu ini juga untuk memotivasi ya, untuk memstimulus dan memberikan apresiasi kepada mahasiswa yang punya inisiatif dalam bertanya, memberikan gagasan, pendapat, pandangan, dan lain sebagainya. Artinya aktivitas aktif ini bisa kemudian menjadi dorongan teman-teman untuk terus mengupgrade diri ya, memotivasi diri sendiri dan lain sebagainya. Nah, kemudian ada juga bobot tugas individu, bobot tugas kelompok, bobot nilai untuk UTS dan juga bobot nilai untuk UAS. Artinya yang kemudian dipresentasikan secara keseluruhan 100%. Nah, jadi
teman-teman juga harus mencermati bobot-bobot itu agar tadi punya ukuran dalam melaksanakan perkuliahan, tentu harus pencapaiannya pada minimal standar tadi, bobot-bobot yang tadi sudah disampaikan. Nah, itu dalam rencana pembelajaran semester ya, teman-teman ya. Baiklah, saya akan menyampaikan, sebelum ke materi, mungkin teman-teman ada yang mau didiskusikan terlebih dahulu atau ada yang mau disampaikan. Barangkali ada yang kurang mengerti juga silahkan nanti langsung ditanyakan, langsung dikonfirmasi ke saya ya. Eee, Jangan kemudian menunggu waktunya diberikan gitu. Maksudnya gini, dengan saya mata kuliah antropologi sosial ini, teman-teman ketika saya sampaikan materi, ya sambil nanti mungkin melihat PowerPoint ya, jangan kemudian teman-teman menunggu selesai saya menyampaikan materi baru ada ruang tanya jawab, tidak, tidak seperti itu. Kita ingin, kegiatan pembelajaran ini bersifat interaktif, hidup gitu ya, ada diskusi di dalamnya, ada pandangan tanya jawab secara langsung di dalamnya, tanpa harus diberikan sesi waktu untuk tanya jawab. Jadi ketika saya menyampaikan materi, teman-teman silahkan, kalau ada yang kurang mengerti atau masih bingung, bisa langsung konfirmasi atau, sampaikan saja, "Pak, saya kurang mengerti, mohon untuk diperjelas." Atau mungkin analoginya kurang disederhanakan, dan lain sebagainya lah. Artinya dalam prosesnya kita ingin ada interaktif dalam mata kuliah ini ya. Nah baik, kalau tidak ada yang mau ditanyakan, tidak ada yang mau dibahas atau didiskusikan, maka saya akan melanjutkan pada materi antropologi sosial secara umum sebagai pengantar pertemuan, dalam, kegiatan perkuliahan ini. Nah, silakan dicermati ya. Nah, ini kita bicara tentang ruang lingkup konsep antropologi sosial. Sebelum ke sana tentu, teman-teman yang mungkin basic sebelum menjadi mahasiswa ya, artinya ketika di sekolah menengah atas, terutama di SMA ya, mungkin sudah tidak asing gitu ya dengan istilah antropologi, terutama yang teman-teman mengambil jurusan IPS. Nah, kalau teman-teman yang jurusan IPA, tentu akan terasa asing gitu ya, tidak familiar, atau SMK dan vokasional lainnya ya. Tapi kalau yang basically dia memang jurusan IPS di SMA, biasanya sudah pernah lebih familiar mendengar, istilah antropologi. Nah, maka saya ingin tanyakan dulu nih ke teman-temannya sebelum saya jelaskan lebih dalam, apa itu antropologi sosial. Coba dari teman-teman silakan mewakili kelas A dan kelas B ya, untuk menyampaikan pendapat. Apa sih antropologi itu? Oke, silakan A. Oke, terima kasih. Silakan B. Baiklah. Nah, itu pendapat yang luar biasa dari perwakilan teman-teman kelas A dan juga perwakilan teman-teman kelas B ya. Kita apresiasi. Yang pertama tadi sudah sangat-sangat betul, sangat-sangat lugas juga pendapat dari kelas A, juga yang kedua dilengkapi lagi. Jadi, apa itu antropologi? Secara etimologi, antropologi berawal dari kalimat antropos dan juga logos. Nah, yang artinya antropos itu manusia, masyarakat, ya, logos itu ilmu. Maka dalam tarikan lingkup definisinya, antropologi itu merupakan ilmu yang mempelajari tentang masyarakat dalam ruang lingkup kebudayaan. Ya, dari sisi kebudayaannya. Nah, tadi kan saya tanyakan apa itu antropologi. Kemudian kenapa kita harus mempelajari antropologi? Kira-kira ada yang memberikan pendapat terlebih dahulu? Kenapa sih teman-teman tadi harus mempelajari antropologi sesuai dengan tadi apa CPMK atau CP studi ya? Nah, silahkan A. Oke, luar biasa ya. Terima kasih. Silahkan B. Baik, terima kasih ya. Nah, itu yang kemudian ya menjadi catatan ya bagi saya. Makin banyak teman-teman berpendapat, tentu saya juga akan mengingat teman-teman dan lebih mengenal lebih dekat itu dengan teman-teman. Artinya itu juga,
akan saya berikan apresiasi tentunya bagi orang-orang yang memberanikan diri berinisiatif untuk kemudian memberikan pendapat. Nah, tadi kenapa kemudian kita mempelajari antropologi? Nah, ini untuk bagaimana kita mampu memaknai ya Kabineka Tunggal Ikaan yang ada di Indonesia. Karena apa tadi makna tunggal bineka? Kalau kita pelajari lebih dalam ya, secara gambaran singkat kan Bhinneka Tunggal Ika itu berbeda-beda namun satu jiwa, ya tetap satu jiwa. Nah, di mana yang memang kalau kita ambil filosofi lebih dalam, berbeda-beda ini tentu ini berangkat dari beragamnya masyarakat kita yang terlahir dari berbagai macam latar belakang, baik secara sosial, latar belakang secara ekonomi, latar belakang secara agama, ras, budaya, tradisi dan lain sebagainya. Yang dimana tadi dengan beragam latar belakang yang ada di masyarakat kita, tentu ini menjadi sebuah perbedaan yang sangat indah. Ya, di mana perbedaan ini kemudian bukan menjadi suatu perpecahan, namun perbedaan ini akan menjadi suatu hal yang menjadi satu tujuan tadi. Yaitu apa? Kita angkat pada bagaimana sila kelima Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, itu yang kemudian menjadi filosofi lebih dalam bagaimana memaknai kebinekaan. Nah, kemudian selanjutnya, tadi apa antropologi, kemudian kenapa kita mempelajari antropologi, yang terakhir adalah untuk apa sih kita mempelajari antropologi? Baik, silahkan. Siapa yang memberikan pendapat? Kalau bisa mungkin gantian ya, biar nanti tadi saya bisa mengenal lebih dalam lah satu sama lain. Baik, silahkan mewakili golongan laki-laki, ya mewakili perempuan, kelas A dan kelas B. Dapatnya sudah luar biasa bagus ya kelas A. Kelas B juga sudah bagus. Ya. Nah, itulah kemudian kenapa kita untuk apa gitu ya kita mempelajari antropologi. Nih, jadi untuk mengantisipasi setiap isu yang berkembang masyarakat kita ya yang mengarah kepada disintegrasi nasional. Nah, maksudnya apa ini Pak? Ya, kenapa kita harus mengantisipasi isu yang berkembang mengarah kepada disintegrasi nasional? Teman-teman tahu disintegrasi nasional itu apa? Mengarah pada perpecahan secara nasional ya. Nah, kalau kita memahami antropologi, memahami kebudayaan, memahami masyarakat dalam latar belakang kebudayaannya, secara tidak langsung ya, maupun secara langsung, tentu kita akan dapat lebih mentoleransi setiap aktivitas kebudayaan seseorang. Contoh, kadang-kala kita eh, apa ketika mengunjungi suatu tempat gitu ya, yang bukan latar belakang kebudayaan yang sama dengan kita, untuk kita juga harus bisa menghormati, kita juga harus bisa menghargai setiap aturan yang ada, baik norma ataupun adat istiadat yang ada. Contoh yang paling sangat bisa dilihat misalkan, kalau teman-teman pernah ke Baduy, ya masyarakat Baduy itu sangat menjunjung tinggi nilai-nilai adat, tradisi, budaya dan lain sebagainya. Nah, ketika kita masyarakat umum masuk ke wilayah Baduy, tentu ada beberapa hal yang kemudian menjadi sebuah aturan yang sifatnya itu berlaku untuk siapa saja yang hadir yang kemudian datang ke masyarakat Baduy. Nah, aturan-aturan ini ada yang bersifat memang secara utuh apa namanya secara utuh bisa dilakukan, ada juga yang tidak bisa dilakukan. Maksudnya begini, Baduy itu kan terbagi dari dua wilayah kategori ya, itu Baduy luar dan Baduy dalam. Nah, bagi sebagian besar masyarakat Baduy luar gitu ya, ada beberapa aturan yang sudah bisa disesuaikan dengan masyarakat pada umumnya. Namun bagi masyarakat Baduy luar dalam, gitu ya, secara aturan dan istiadat itu tidak bisa disesuaikan dengan masyarakat pada umumnya. Namun sebaliknya, masyarakat pada umumnya harus menyesuaikan ketika masuk ke dalam wilayah adat istiadat Baduy dalam, maka masyarakat secara umum kita harus mengikuti aturan yang ada di Baduy dalam.
hal yang terkecil misalkan contoh dalam membawa alat teknologi, alat telekomunikasi atau teknologi lainnya lah. Di Baduy Luar kita masih boleh menggunakan telekomunikasi, alat telekomunikasi handphone ya. Ya bisa menggunakan atau mengoperasionalkan handphone di dalam aktivitas Baduy Luar. Nah, tapi ketika kita sudah masuk ke Baduy Dalam, nah itu sudah tidak diperbolehkan lagi ya secara aturan atau adat istiadat di sana. Baduy Dalam tidak memperbolehkan adanya aktivitas penggunaan teknologi apapun dalam masyarakat Baduy Dalam. Nah, maka ketika kita tidak memahami ya konteks adat istiadat tadi atau aturan kebudayaan tadi, tentu akan menjadi disintegrasi. Terus menjadi ada kesalahpahaman, ada mungkin perpecahan, ada permasalahan yang mungkin muncul di masyarakat Baduy Dalam karena kita sebagai masyarakat umum yang hadir ke sana. Tapi kalau kita kemudian memahami, oh iya, kita mau masuk Baduy Dalam yang masyarakat pada dasarnya tinggi menilai adat adat istiadat tradisi dan aturan yang berlaku gitu ya, maka kita menghormati dan menghargai dan tidak mengoperasionalkan atau menggunakan handphone alat telekomunikasi di masyarakat tadi. Nah, itulah yang kemudian saya ingin sampaikan kepada teman-teman ya, bagaimana kita mempelajari antropologi dari mulai definisinya apa, kemudian kenapa kemudian harus memahami antropologi atau mempelajari antropologi, dan juga untuk apa. Ya, selain itu, dengan kita mempelajari antropologi sosial, hal ini pun mampu membangkitkan minat mahasiswa untuk menggali dan juga memahami berbagai potensi sumber daya manusia dan budaya di Indonesia bagi kepentingan pembangunan nasional. Nah, kita ketahui ya, dalam kurun waktu beberapa tahun ke belakang, negara kita, masyarakat bangsa kita, budaya kita mulai agak tergoyahkan dengan munculnya budaya-budaya baru yang muncul dari pengaruh budaya luar masuk ke dalam. Apakah itu menjadi salah? Tidak. Ya, kita tidak pernah bisa menghindari setiap unsur kebudayaan luar yang kemudian masuk ke dalam lingkup masyarakat Indonesia ya. Kenapa kita tidak bisa menghindari? Karena arus itu pasti akan hadir gitu dengan pengaruh tadi interaksi yang muncul antar manusia dengan manusia lainnya dari antar negara ataupun lainnya ya. Nah, sehingga ketika tidak bisa kita hindari, apa yang harus kita lakukan? Ya, kita tidak bisa menghindar, tapi apa yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita mampu beradaptasi dan berdampingan. Yang berdampingan, kalau kata kalimatnya berdampingan dengan kebudayaan yang hadir tadi. Artinya apa? Kalau dalam bahasa antropologi ada namanya istilah akulturasi budaya. Mana kita menerima kebudayaan luar yang hadir ke kita, tapi kita tidak pernah, tapi kita tidak menghilangkan kebudayaan asal kita. Jadi berdampingan, tidak menghilangkan kebudayaan lama atau kebudayaan asal, dengan kita menerima kebudayaan baru. Nah itu kemudian dijadikan sebagai bagian untuk menggali potensi apa namanya yang ada di dalam diri mahasiswa ya di masyarakat masing-masing. Maka saya perlu menyarankan kepada teman-teman untuk merefleksikan diri ya sejauh mana teman-teman memahami adat istiadat dan juga latar belakang budaya masing-masing. Agar tadi kita bisa melestarikannya, mengembangkannya, bahkan bisa menjadi hal yang sifatnya pada mengarah pada kepentingan pembangunan nasional lewat pariwisata, lewat budaya apa namanya mengangkat budayanya dan lain sebagainya. Nah, itulah yang mungkin ingin saya sampaikan dalam materi perkuliahan kali ini ya. Kurang lebihnya mungkin kita akan diskusikan di pertemuan selanjutnya. Tapi sebelum nanti kita akhiri, adakah yang ingin mau dibahas gitu ya? Adakah yang mau didiskusikan tentang antropologi sosial ini? Baik, silahkan. Ya, oke. Okay. Nah, ada pendapat dari kawan kita, teman kita, berkaitan dengan antropologi sosial. Silakan mungkin teman-teman yang lain ingin menanggapi terlebih dahulu. Oke, ya. Jadi nanti apa yang disampaikan oleh teman kita di awal tadi ini nanti disambut baik dulu oleh teman-teman di kelas yang lain gitu ya untuk menanggapi. Ya biar ada diskusi nih ya, berdasarkan hasil tadi pelajari materi dan kaji materi tersebut. Nah itulah materi antropologi sosial ya teman-teman.
Saya pikir itu sudah mewakili dari diskusi kita kali ini, kajian kita kali ini ya. Nah, sebelum ditutup, saya perlu menyampaikan juga, materi antropologi sosial tentu bukan materi yang sangat, apa namanya, sangat sederhana dipelajari, tapi juga bukan materi yang sangat sulit dipelajari. Artinya materi ini materi yang bisa, dipelajari secara langsung maupun tidak langsung oleh teman-teman, baik dalam perkuliahan hari ini ataupun, literasi-literasi yang lain. Nah, jadi yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman juga, dalam materi yang saya sampaikan, dalam materi yang saya sajikan gitu ya, itu tidak tidak kemudian, harus menjadi patokan awal, harus menjadi patokan utama oleh teman-teman. Silahkan teman-teman juga bisa kemudian mencari literasi tambahan mengenai materi antropologi sosial, karena literasinya juga sangat banyak. Ya, buku-buku mengenai antropologi sosial sosial sangat banyak dan artikel-artikelnya juga sangat up to date gitu ya. Jadi saya menyarankan untuk teman-teman juga, ya setelah mata kuliah ini selesai bisa kemudian mencari referensi lain ya mengenai antropologi sosial. Nah, itu saja yang ingin saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf ya. Untuk tugas individu, silahkan teman-teman buka bukunya Kunchoro Ningrat yang berjudul Pengantar Ilmu Antropologi ya. Nah, teman-teman silahkan membaca buku tersebut. Saya berikan waktu 1 minggu ke depan. Ya, kemudian teman-teman silahkan meresum per masing-masing bab dan subbab di dalamnya. Cari intisari dari masing-masing bab dan perbab tadi ya. Kemudian nanti kita akan diskusi di pertemuan selanjutnya untuk tahapan awal. Oke, terima kasih. Tetap taati protokol kesehatan. Ya. Jangan lupa cuci tangan. Mewajibkan menggunakan masker, jauhi kerumunan, dan juga mengurangi mobilitas sosial dan lain sebagainya. Tetap jaga kesehatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk